Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil laporan tugas kami yang berjudul Analisis dan Implementasi OLAP dalam Sistem Data Warehouse untuk menentukan produk terlaris. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, David Aksanidera, lalu ada Kevin Pratama Bintang, dan juga Ridwan Abdurrahman. Selanjutnya yaitu ada tujuan utama. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui produk mana yang merupakan produk yang paling diminati dari pelanggan, berdasarkan pada data transaksi penjualan yang telah dikumpulkan dan diproses dengan pendekatan data warehouse. Untuk mencapai tujuan ini, kami melakukan proses perancangan start skema, implementasi ETL atau Extract, Transform, dan Load, menggunakan integrasi data PDI, serta analisis data dengan menggunakan konsep all-up atau Online Analytical Processing seperti roll-up, drill down, slice, dan dice. Sebelum masuk pada sumber data yang telah kami gunakan, kami memahami dan menganalisis struktur data yang tersedia dalam dataset yang telah diberikan, yang dimana untuk employees.csv, file ini berisi data karyawan termasuk informasi seperti ID karyawan, nama depan dan belakang, jabatan, serta ID kantor tempat bekerja. Selanjutnya yaitu ada customer.csv, file ini berisi informasi mengenai pelanggan yang berinteraksi dengan perusahaan. Datanya yang tersedia mencakup ID pelanggan, nama kontak, alamat, kota, dan negara. Selanjutnya yaitu ada payments.csv. File ini berisi data pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Setiap entry dalam file ini mencakup ID pembayaran, ID pelanggan, tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran. Selanjutnya yaitu ada office.csv. File ini menyimpan informasi tentang kantor perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi. Data dalam file ini mencakup ID kantor, kota, negara, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya yaitu ada pemesanan.sql. File ini berisi skrip SQL yang berhubungan dengan data pemesanan dalam sistem perusahaan. Data yang terdapat dalam file ini mencakup informasi tentang transaksi pemesanan seperti ID pemesanan, ID pelanggan, tanggal pemesanan, total jumlah pemesanan, dan detail produk yang dipesan. Yang terakhir yaitu ada empdetails.json. File ini berisi informasi tambahan tentang karyawan dalam format JSON. Data yang tersedia mencakup nomor karyawan, jabatan, divisi tempat bekerja, atasan, dan gaji. Selanjutnya, yaitu ada sumber data yang kami gunakan untuk mencapai tujuan dalam proyek ini. Untuk data yang digunakan yaitu ada pada file pemesanan.sql, customers.csv, dan payments.csv. Yang dimana untuk file pemesanan.sql sendiri, kami menggunakan tabel orders, tabel checkouts, dan tabel products. Lalu untuk kolomnya, kami menggunakan kolom seperti orders underscore no, customer underscore no, check underscore no, dan product underscore code sebagai primary key untuk setiap tabelnya. Dan sisanya kami menggunakannya sebagai atribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abdurrahman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengerjaan tugas ini, yaitu pada tahap ETL dataset di Pentaho. Dimulai pada tahapan ekstrak terlebih dahulu. Pada tahapan ini kita melakukan ekstrak dataset yang kita punya, yaitu 9 dataset ke dalam Pentaho. Dataset sendiri itu terdiri dari total 9 tabel, di mana asal filenya tersebut berbeda-beda formatnya, ada yang dari CSV, JSON, dan juga MySQL. Pada dataset yang akan kita import yaitu ada tabel product, tabel order, tabel checkout, tabel product lines, tabel payment, tabel customer, tabel employee, dan tabel office. Terdapat catatan ketika kita melakukan ekstrak dataset ke dalam Pentaho tergantung pada setiap format dari data tersebut. Seperti pada format JSON, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menyesuaikan nama kolom tersebut dengan format yang diminta oleh Pentaho ketika kita ingin melakukan ekspor file dataset yang berformat JSON. Selanjutnya, pada file yang berformat SQL, kita harus memastikan bahwa koneksi yang terdapat pada Pentaho dan juga MySQL itu terhubung dengan benar, dan juga
memastikan bahwa kita telah menambahkan koneksi tersebut ke dalam proses ekstrak. Baik, masuk kepada tahapan selanjutnya yaitu tahapan transformation. Pada tahapan ini dimulai dengan melakukan modeling pada software Miro, lalu kita lanjutkan ke software Pentaho untuk melakukan implementasi dari desain yang telah kita buat di Miro. Pada tahapan transformasi, yang pertama yang akan kita lakukan adalah transformasi untuk tabel dimensi. Untuk tabel dimensi sendiri, yang pertama ada dimensi order, itu kita melakukan penggabungan antara tabel order dan juga tabel payment, sehingga menghasilkan tabel dimensi order dengan terdiri dari 4 kolom. Dan selanjutnya, tabel dimensi customer, yang dimana kita mengambil dari data customer yang berformat CSV, dan juga melakukan pengurangan kolom yang kita perlukan. Transformasi yang selanjutnya kita lakukan adalah transformasi untuk tabel dimensi checkout. Pada tabel dimensi checkout sendiri itu kita mengambil berdasarkan data yang terdapat pada tabel checkout tanpa mengurangi jumlah kolom dari data asal. Selanjutnya, hal yang sama juga kita lakukan pada tabel dimensi produk, yaitu yang kita ambil itu berdasarkan dari tabel asalnya, yaitu terdapat jumlah 2 kolom sama seperti tabel asalnya. Dan terakhir, tabel dimensi time atau waktu, itu kita mengambil dari data pada tabel payment dengan memecah kolom yang terdapat pada kolom payment date, lalu kita pecah menjadi berdasarkan tahun, bulan, dan juga day di setiap baris datanya. Setelah kita melakukan pembuatan tabel dimensi di tahap sebelumnya, di sini kita menghasilkan sejumlah 5 tabel dimensi yang akan kita proses untuk tahap pembuatan tabel fakta. Pada tabel dimensi di sini ada yang pertama ada dimensi order, dimensi customer, dimensi produk, dimensi checkout, dan dimensi waktu. Kegunaan tabel dimensi di sini adalah untuk melakukan penggambaran atau secara deskriptif mengenai data pada setiap tabel tersebut. Seperti contoh, pada data order, di sini menunjukkan data-data umum tentang order seperti contohnya check number, order number, customer number, dan juga payment date. Nah, pada tabel order tersebut, yang akan kita masukkan ke dalam tabel fakta itu tidak semua kolomnya, akan tetapi hanya kolom-kolom yang bersifat angka dan dapat dianalisis secara kuantitatif untuk pengambilan keputusan di tahap selanjutnya. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah pembuatan tabel fakta. Untuk pembuatan tabel fakta di sini, kita melakukan kombinasi antara dua kelompok tabel. Kelompok pertama yaitu tabel combine 1, yang dimana tabel combine 1 sendiri itu terdiri dari gabungan dua tabel dimensi. Yang pertama tabel dimensi order dan tabel dimensi customer. Dengan kolom utama atau key field yang diambil itu adalah customer number, karena dua kolom tersebut memiliki kolom yang sama yaitu customer number, sehingga disatukan atau digabungkan ke dalam satu kolom, satu tabel bernama tabel combine 1. Selanjutnya, pada tabel combine 2, di sini adalah tabel yang menggabungkan antara dua tabel dimensi, yaitu checkout, dimensi checkout, dan juga dimensi produk. Dengan key field atau kolom utama yang diambil atau yang dijadikan patokan adalah kolom product code, karena dua tabel dimensi tersebut memiliki kolom product code, sehingga menghasilkan tabel combine 2. Kemudian dari dua tabel combine tersebut, yaitu combine 1 dan combine 2, digabungkan dengan key field-nya yaitu adalah order number, karena dua tabel combine 1 dan combine 2 memiliki kolom utama yang sama yaitu order number, sehingga dapat digabungkan menjadi satu tabel yaitu tabel fakta. Kemudian kita juga menggabungkan tabel dimensi waktu dengan key field yang terdapat pada tabel dimensi waktu adalah check number, sehingga pada tabel fact cells atau tabel fakta di sini itu terdiri dari gabungan 5 tabel dimensi. Oke, selanjutnya ini adalah desain utama dari tabel, maksud saya dari desain star skema yang telah kita buat dari tahap sebelumnya, yaitu tahap transformasi dengan menggabungkan sejak awal terdapat 9 tabel menjadi 5 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Yang dimana untuk proses star skema di sini itu masih dilakukan di tahap modeling di Miro.
Dan untuk tahap implementasinya kurang lebih akan seperti ini. Jadi berikut ini adalah tampilan dari proses ETL di Pentaho dimulai dari proses extract, transform, dan juga load ke SQL. Pada tahapan di Pentaho ini yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita ingin melakukan penggabungan antara dua tabel menjadi satu tabel, itu kita perlu melakukan terlebih dahulu untuk melakukan sortir di tabel-tabel yang akan kita gabungkan, agar data yang muncul di setiap tabel dimensi nantinya itu menjadi lebih rapih dan juga muncul lebih banyak. Dan untuk proses loading sendiri, itu yang perlu kita perhatikan sebelum di-loading kepada SQL, itu memastikan bahwa kita telah terlebih dahulu membuat tabel dan juga database baru di SQL, sehingga yang perlu kita lakukan di Pentaho ini adalah cukup melakukan koneksi ke database yang telah kita buat, dan juga tabel yang telah kita buat di Pentaho ini agar muncul di tabel MySQL. Baik, tahapan terakhir yaitu adalah tahapan load, yang dimana merupakan tahapan terakhir dari proses ETL. Pada proses loading sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum melakukan loading data dari Pentaho ke MySQL, yaitu adalah yang pertama, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu database baru, yang dimana akan ditempatkan sebagai database untuk penyimpanan hasil loading data pada Pentaho kita. Kemudian setelah kita melakukan koneksi pada database yang telah kita lakukan, yang telah kita buat sebelumnya, baru kita dapat melakukan loading data tersebut yang ada di Pentaho, seluruhnya akan terupload atau tergabung ke MySQL yang ada di server lokal kita. Dan berikut ini merupakan tampilan dari tabel fakta yang telah kita loading ke database MySQL. Selanjutnya dari tabel fakta berikut, tahapan yang selanjutnya dapat kita lakukan adalah proses OLAP, yang mana nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, yang di pertama ini ada rollup, yang dimana dalam proses rollup tersebut, data yang sebelumnya lebih terperinci akan disederhanakan dengan melakukan agregasi ke level yang lebih tinggi. Pada tahap ini, kami menyajikan data dengan hanya menampilkan atribut product name, product code, bulan, dan quantity order. Dengan cara ini, analisis dapat lebih fokus pada tren penjualan berdasarkan produk dan periode waktu tanpa terlalu banyak detail yang dapat memperumit interpretasi data. Yang di sebelah kiri merupakan hasil yang didapat dari query MySQL, di mana yang item-item tersebut merupakan kita mencari berdasarkan bulan. Nah, sedangkan sebelah kanan ini merupakan query yang telah kita gunakan. Oke, selanjutnya nomor 2 ini ada drill down, yang dimana dalam proses drill down tersebut, analisis dilakukan dengan lebih terperinci dengan menambahkan atribut tambahan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Pada tahap ini, selain menampilkan product name, product code, bulan, dan quantity order, kami juga menambahkan kolom city. Dengan adanya atribut city tersebut, analisis dapat dilakukan berdasarkan lokasi penjualan, sehingga memungkinkan untuk mengetahui di kota mana suatu produk paling diminati oleh pelanggan. Berbeda dengan rollup, kalau rollup itu dia mensederhanakan dengan melakukan agregasi ke level yang lebih tinggi, sedangkan di drill down yang kami buat, kami menambahkan atribut kolom city. Yang di sebelah kiri ini merupakan hasilnya, yang dimana kita menambahkan kota city yang sebelumnya di rollup tuh kota city nama city-nya itu tidak ada. Dan sedangkan sebelah kanan ini merupakan query yang kita gunakan. Oke, selanjutnya di nomor 3 ini ada slice, yang dimana query ini digunakan untuk melihat data penjualan berdasarkan pelanggan, harga per item, dan waktu. Meskipun tidak ada filter atau data yang ditampilkan, hanya bagian tertentu dari tabel, sehingga memudahkan kita untuk fokus menganalisis pola pembelian pelanggan dan perkembangan harga dari waktu ke waktu tanpa melihat semua informasi yang ada. Nah, yang di sebelah kiri merupakan hasil query yang telah kita buat, yang dimana kita akan mencari price nya atau total pangannya yang di atas dari 600.000. Dan yang sebelah kanan ini merupakan query yang telah kita buat sebelumnya di MySQL.
Dan yang nomor 4 terakhir ini ada DICE, di mana query yang menampilkan kolom price each, year, month, dan day dari table fact sales dapat digunakan dalam analisis DICE jika ditambahkan beberapa kondisi pada kolom-kolom tersebut. Dalam analisis DICE ini, kita dapat mengambil data berdasarkan lebih dari satu kondisi pada beberapa dimensi seperti waktu dan harga. Misalnya jika kita hanya ingin melihat data penjualan dengan price lebih dari 50.000 pada bulan tertentu dan tahun tertentu, maka kita sedang menganalisis DICE. Ini membantu mempersempit data ke bagian yang lebih spesifik, sehingga lebih menemukan pola atau tren penjualan berdasarkan kombinasi harga dan waktu. Nah, sebelah kiri merupakan hasilnya, di mana kita akan mencari price each-nya itu di atas dari 400.000 dan tahunnya itu antara tahun 2006 dan 2007. Nah, di sebelah kanan bukan adalah query yang telah kita buat sebelumnya dengan mencari tahun yang 2025-2007 dan price each-nya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan yang dimana dalam analisis data penjualan tersebut, operasi roll up dan drill down sangat membantu untuk memahami performa produk dari berbagai level detail. Dengan roll up, kita dapat menyederhanakan data dan melihat tren umum seperti total jumlah produk yang dipesan berdasarkan nama produk dan bulan. Ini sangat efektif untuk mengetahui produk mana yang paling sering dipesan dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, sedangkan kalau untuk drill down, yaitu untuk memungkinkan kita menggali informasi lebih dalam, seperti melihat performa penjualan berdasarkan kota. Dengan menambahkan atribut lokasi, kita dapat mengetahui produk apa yang paling diminati di masing-masing kota. Sementara itu selanjutnya ada operasi slash dan dash. Dengan operasi slash ini dan dash ini membantu mempersempit fokus analisis ke subset data tertentu. Dengan slash kita bisa melihat data berdasarkan satu dimensi, misalnya hanya menampilkan penjualan berdasarkan tanggal dan harga, untuk memahami pola pembelian secara umum. Sedangkan untuk DICE itu memungkinkan analisis berdasarkan kombinasi beberapa dimensi sekaligus, seperti harga tinggi pada bulan dan tahun tertentu. Operasi ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi produk yang paling laris dalam kondisi atau periode tertentu, sehingga perusahaan dapat lebih tepat sasaran dalam menyusun strategi penjualan dan stok produk. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.